Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rian Sahrian Aspari. Kita kali ini akan membahas tentang materi kelima, yakni strategi pengembangan kurikulum. Menurut T. Rakjoni, strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru dan siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengembangan kurikulum meliputi 4 langkah, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyeleksi pengalaman-pengalaman pembelajaran. Yang ketiga, mengorganisasikan pengalaman-pengalaman belajar. Yang keempat, mengevaluasi. Yang pertama, menurut tujuan pembelajaran, terdapat 3 tahap dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Tahap yang pertama yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah memahami 3 sumber, yaitu siswa, yang kedua masyarakat, yang ketiga konten. Tahap kedua adalah merumuskan tentative general object atau standar computation (SK) dengan memperhatikan landasan sosiologi, kemudian di-screen melalui 2 landasan lain dalam pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofi pendidikan dan psikologi belajar. Dan tahapan terakhir adalah merumuskan pre-case education atau kompetensi dasar atau KD. Yang kedua, merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar. Dalam merumuskannya dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar dalam pengembangan kurikulum harus memahami definisi pengalaman belajar dan landasan psikologi belajar. Pengalaman belajar merupakan bentuk interaksi yang dialami atau dilakukan oleh siswa yang dirancang oleh guru untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Pengalaman belajar ini yang harus dialami siswa sebagai learning activity menggambarkan interaksi siswa dengan objek belajar. Yang ketiga, mengorganisasikan pengalaman belajar. Pengorganisasian atau desain kurikulum diperlukan untuk memudahkan anak didik untuk belajar. Dalam pengorganisasian tidak lepas dari beberapa hal penting yang mendukung, yakni yang pertama ada tentang teori, yang kedua konsep, yang ketiga pandangan. Pandangan ini berhubungan dengan pendidikan, perkembangan anak didik, dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, mengevaluasi. Kurikulum langkah terakhir dalam pengembangan ini adalah evaluasi, yakni proses yang berkelanjutan di mana data yang berkumpul dan dibuat dipertimbangkan untuk tujuan memperbaiki sistem. Evaluasi skema adalah sangat esensial dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi dirasa sebagai suatu proses membuat keputusan, sedangkan riset sebagai proses pengumpulan data. Sebagai dasar pengambilan keputusan, perencanaan kurikulum menggunakan berbagai tipe evaluasi dan riset. Tipe-tipe evaluasi adalah konteks, input, proses, dan produk. Sebagai tipe-tipe riset adalah aksi, deskripsi, historikat, dan eksperimental. Di sisi lain, perancangan kurikulum menggunakan evaluasi formatif, proses atau progres, dan evaluasi normatif, autentik atau produktif. Mungkin sekian pembahasan materi kelima dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.